Secangkir teh Miss Diana hari kali ini akan berbincang-bincang dengan Insinyur Emy Nomleni, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan, Women of Inspiration, Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam bincang-bincang. Kali ini saya bertemu dengan seorang Woman of Inspiration dari Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bu Emy. Selamat pagi. Ya, baik, Ibu Emy ini adalah seorang Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur dan juga Ketua DPD Partai PDI Perjuangan. Baik, langsung saja pada percakapan saya dengan Ibu Emy, tetapi sering disapa di Nusa Tenggara Timur dengan sebutan Mama Emy. Baik, Mama Emy, saya ingin Mama Emy ceritakan di sini apa yang mendorong Mama Emy untuk kemudian terlibat di dalam politik. Ya, baik, terima kasih. Ya, yang pertama saya terima kasih dulu ya, diajak untuk bisa berdiskusi, bercakap-cakap. Saya pikir ini suatu momen yang baik ya untuk kita berbagi. Walaupun sebenarnya saya merasa bahwa ada banyak perempuan di luar sana yang hebat yang bisa menjadi inspirasi juga bagi anak-anak kita dan masyarakat. Kalau bertanya tentang keinginan atau motivasi, saya harus jujur mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak ada dalam sebuah rencana secara khusus untuk terlibat dalam dunia politik. Jadi kalau omong motivasi, omong apa yang mendorong, tidak ada gitu. Jadi kalau kata-kata kasarnya itu seperti sebuah kecelakaan memilih profesi gitu. Jadi jujur saya tidak punya rencana apapun untuk ada di dunia politik. Jadi dia berjalan saja, dia mengalir saja karena saya harus terima kasih karena sebenarnya muncul itu karena ada kuota 30% ya, waktu pada zaman itu ada begitu gencarnya dorongan untuk perempuan hadir di panggung politik 30%. Nah itu yang mungkin juga dari teman-teman di partai melihat kebutuhan tentang kehadiran perempuan. Jadi itu yang mulai proses itu. Ya kalau motivasi mungkin setelah masuk di dalam baru dia ada pada posisi untuk kenapa saya harus ada di sini dan bertahan di situ. Oke, baik, terima kasih Mama Emy. Saya pikir ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa negara secara khusus kalau kita bicara sejarah panjang perjuangan perempuan di politik dan khusus negara Indonesia juga sudah sangat welcome, terutama dengan adanya akomodir 30% kuota perempuan baik di partai politik maupun sebagai pejabat publik. Baik Mama Emy, pertanyaan saya lanjutan tadi Mama Emy sampaikan bahwa proses ini juga kemudian mengalir dengan sendirinya. Nah, apakah dari keluarga, opa, oma, bapak, mama, mungkin bersaudara atau teman-teman yang kemudian terus memotivasi karena kita semua tahu bahwa Women of Inspiration yang sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi saya lanjutkan dulu pertanyaan pertama. Saya hanya ingin untuk kalau misalnya saya bilang bahwa saya tidak dalam rencana ke politik, saya tidak ingin untuk nanti teman-teman perempuan atau anak-anak kita yang akan masuk ke dunia politik juga memakai cara saya. Karena setelah saya masuk ke dalam, saya belajar untuk konsistensi itu menjadi penting. Pilihan keputusan terhadap sebuah profesi yang akan kita jalani itu menjadi penting. Itu dulu ya. Jadi ketika tidak dalam rencana, tapi ketika sudah ada dalam, berarti saya harus menata apakah saya harus tetap di situ atau tidak. Ini juga saya ingin untuk menjadi ajakan untuk teman-teman perempuan atau adik-adik perempuan, anak-anak kita yang ingin ke sana. Jadi mempersiapkan diri. Nanti kita bisa diskusikan sebentar. Yang kedua, pertanyaan soal kira-kira ada. Jadi saya dibentuk di dalam keluarga itu tidak dalam konteks harus jadi ini, harus jadi ini. Tapi saya sangat bersyukur di dalam keluarga itu papa dan mama saya itu memberikan ruang kepada kami semua. Ruang itu terbuka. Kami anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama,
mendapatkan pendidikan yang sama, apapun yang kami inginkan selalu di ini karena tidak ada perbedaan. Nah, setelah saya ada di dunia politik, ketika saya diizinkan Tuhan menjadi anggota DPR 2004, saya mendapatkan sebuah pernyataan. Itu ayah saya sudah meninggal, papa saya sudah meninggal. Pernyataan dari mama saya bilang bahwa lu punya bapak, punya jejak, karena bapak dulu pernah menjadi anggota DPRS. Saya juga tidak memiliki data itu, tetapi ibu saya mengatakan seperti itu. Jadi sudah baik, sudah lu ada ikut, lu punya bapak, punya itu. Apakah ini menjadi bagian dari, orang bilang genetika, biasanya genetika lebih berhubungan kepada fisik, tapi juga genetika lain yang ada itu ternyata juga menurun. Yang kedua, saya dibentuk di dalam relasi sosial yang menurut saya beruntung. Ketika saya kuliah di luar daerah dan kembali, tentu saya harus meniti kembali relasi. Karena kami lama tidak ada di Kupang, sehingga relasi-relasi itu tentu teman-teman SMA dia sudah ada pada dunianya dan ini. Tapi ketika saya pulang, saya mendapatkan ruang yang bagi saya itu sebuah ruang yang luar biasa. Ada banyak senior teman-teman, khususnya nanti ada beberapa nama yang saya sebutkan, saya anggap itu menjadi kekuatannya ketika itu. Jadi saya diajak untuk terlibat di dalam organisasi kekristenan ya, tapi juga ada organisasi yang lain di di GAMKI dan juga di Badan PP Pemuda Gemit. Jadi di Kupang sini saya ada di situ dan ada banyak senior yang memberikan ruang. Jadi saya diajak juga, tetapi tidak dalam konteks hanya sekedar soal perempuan diajak. Tetapi itu lebih kepada orang-orang yang ingin untuk bekerja dan berbagi. Saya mungkin pada waktu itu saya belum sadar, tapi sekarang ini baru saya sadar bahwa ternyata lingkungan sosial itu sangat membentuk saya dan menolong saya ketika ada di posisi-posisi seperti ini. Dan itu bagi saya sesuatu luar biasa, dan mungkin itu yang menjadi ini ya, ada dari keluarga yang memberikan tadi genetika non fisik ya, yang dia itu, tetapi ruang juga tercipta di dalam keluarga. Ya, kami bebas untuk memilih, kami harus menjadi apa tuh, kami bebas. Itu yang cukup menolong saya. Yang kedua itu tadi lingkungan sosial. Ada banyak senior yang ya kalau memang diizinkan saya bisa menyebutkan beberapa, tapi saya pastikan bahwa ada banyak teman-teman di luar sana juga mendapatkan dukungan itu. Saya mau mengatakan bahwa ya saya juga sekarang ini saya agak sedikit tidak ini, karena justru ketika saya mencapai apa yang menjadi keinginan semua kita pada waktu itu, mereka tidak bisa menikmati. Jadi termasuk dengan papa dan mama gitu toh. Jadi tapi bagi saya selalu meyakini bahwa mereka sekarang ada di surga, karena orang-orang baik ada di surga dan mereka melihat dari sana dan mereka merasa bangga bahwa oh ya ini yang kalau papa dan mama, oh ya ini yang kami berikan gitu. Tapi juga senior-senior saya juga pasti mereka juga memberikan bahwa oh ya ini bentuk kerja kami bersama begitu. Ya, Mama Adu, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya Mama. Ada dua hal yang saya kutip di sini, bahwa yang pertama dukungan dari keluarga. Bapak dan Mama memperlakukan anak-anak itu sama, baik anak perempuan atau laki-laki, ketika mengecap pendidikan ataupun di dalam membagi tugas-tugas di rumah dan lain sebagainya. Hal ini sangat tertanam kuat di dalam diri Mama Emi ini. Yang kedua, sebagaimana tadi yang Mama jelaskan, bahwa ada relasi sosial, hubungan sosial, atau kalau di bahasa politiknya jaringan-jaringan yang tersedia, dengan sendirinya alam menyambut. Dan ini satu hal yang positif, sejalan dengan teori-teori politik yang kita pelajari Mama, bahwa keluarga adalah dukungan pertama, dan kedua ada jaringan atau relasi sosial yang terbangun dengan baik. Baik Mama, selanjutnya pertanyaan saya terkait dengan peran Mama sekarang menjabat sebagai ketua DPD Partai PDI Perjuangan. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika masuk di dalam partai itu pergolakannya sangat banyak ya, ada sikut menyikut dan lain sebagainya. Tetapi saya sebagai perempuan dan juga orang Nusa Tenggara Timur bangga Mama, hampir di semua wilayah di Indonesia, Nusa Tenggara Timur satu-satunya. Bagaimana pendapat Mama tentang ini? Ya, kalau hari ini saya menjadi ketua DPD PD Perjuangan, dan hari ini juga saya menjadi ketua DPRD Provinsi NTT.
Saya pikir ini bukan, ya saya selalu membahasakan bahasa sederhana, bukan tiba-tiba turun dari langit. Ada proses panjang, dan saya ingin untuk proses ini menjadi sebuah sebuah cara untuk setiap orang ingin mencapai sesuatu itu dia menghargai proses. Ya, kalau ada di partai ini tentu lika-likunya panjang ya. Ada banyak hal yang terjadi di sana karena sebenarnya dia bentuknya sama. Partai ini di partai atau dimanapun itu ruang perempuan itu yang masih sangat terbatas. Sehingga cara pandang terhadap kehadiran perempuan itu menjadi berbeda. Ya, jadi orang menganggap bahwa perempuan belum layak, perempuan belum mampu. Toh kalau dia punya kehadiran pun itu tadi dia lebih kepada pemenuhan kuota. Jadi akhirnya dia tidak diberi ruang untuk dia menunjukkan kemampuannya. Sehingga kami sendiri sebagai perempuan itu yang berupaya sekeras mungkin untuk menunjukkan bahwa kami mampu. Itu agak beda. Gitu. Jadi memang pekerjaan untuk mencapai yang ada di partai pun sama. Walaupun di PD Perjuangan itu kita final. Dari dulu kita final karena partai ini dia ada dalam proses, dan perempuan luar biasa yang ada di sana, Ibu Megawati Soekarno Putri itu sebenarnya sudah memberikan kita sebuah gambaran tentang kehadiran perempuan yang mampu untuk menjadi pemimpin. Tetapi tentu di dalam implementasi tidak semudah itu. Karena ada batasan-batasan, termasuk juga misalnya kita bicara tentang budaya yang mungkin dia tidak secara langsung menjadi ini, tapi membentuk pola pikir di kita. Pola pikir kita bahwa oh ya perempuan sudahlah, dia ada hadir, yang penting dia ada begitu. Baik, Mama, terima kasih Mama. Pertanyaan ini agak seksi sedikit, Mama. Siap. Tadi Mama bilang bahwa semuanya itu mengalir sesuai dengan proses. Nah, ini banyak nanti kebetulan Mama saya mengasuh mata kuliah perempuan dan politik. Hampir di setiap semester itu kurang lebih ada 200-an mahasiswa yang kemudian akan melihat, dan mungkin banyak orang di Nusa Tenggara Timur, termasuk ibu saya juga sangat fans lah. Terima kasih. Dengan Mama punya statement-statement seperti itu. Nah, kira-kira Mama bisa memberikan tips dan trik bagi anak-anak muda yang mungkin ketika melihat Mama sebagai woman of inspiration dari Nusa Tenggara Timur, apa yang kira-kira mereka persiapkan? Tips dan trik. Jadi begini, secara teknis memang kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu tentu selama ini kita bicara tentang ilmu, kemampuan intelektual dan yang lain-lain. Tapi saya juga ingin untuk kita mempersiapkan diri itu dengan itu tadi, membangun jejaring, berelasi. Ada organisasi di mana, sudah kita kecil-kecilan saja tidak apa-apa. Tapi di situ kita belajar bertemu orang, belajar untuk mengurangi rasa takut, belajar untuk menghilangkan kegugupan dan yang lain-lain. Itu proses gitu. Jadi kalau saya sekarang ini bisa bicara dengan tentu itu tadi tidak tiba-tiba jadi begitu loh, tapi ada proses panjang. Saya di partai ini dari 2003 ya, ketika diajak untuk itu, tetapi di dalam organisasi yang lain itu sudah lebih awal lagi. Nah, itu kenapa saya mau bilang itu, strategi itu menjadi penting, karena ketika saya masuk menjadi anggota DPR, relasi sosial yang terbangun itu menjadi kekuatan saya. Saya sempat bilang ketika diajak untuk menjadi anggota DPR, saya bilang, untuk apa? Karena itu bukan dunia saya juga tidak tahu apa-apa, ke situ saya mau buat apa. Tetapi ketika masuk di ruang itu, baru saya tahu bahwa, oh begini, dia tidak berbeda dengan dunia yang lain. Dunia sosial lain sebenarnya ada intrik, ada orang bilang semacam persaingan ya, itu ya untuk merebut posisi-posisi, dan itu segala cara bisa dihalalkan. Dan dihalalkan bukan kita, tapi kita semua memakai itu untuk pokoknya saya harus jadi gitu. Nah, ketika saya menjadi anggota DPR, ini yang menolong saya. Oh, kemarin saya itu ada di organisasi ini, bicaranya begini. Oh, ketika saya ada, dan beberapa LSM, termasuk saya juga mungkin izin saya bicara tentang yang awal sekarang CIS Timur itu, kami dulu kan CIS GAM 3 MKI. Itu ada pada ruang untuk membantu teman-teman dari Timur-Timur yang kesini. Tapi ini berrelasi dalam relasi kemanusiaan. Jadi beberapa LSM kami bangun itu pun juga itu menolong saya untuk bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Ada pada ruang itu.
Nah itu yang saya mau bilang kepada semua teman-teman, semua adik-adik, semua anak-anak, berproseslah, berproses, tetapi dalam proses itu ada menuju pada satu titik bahwa Anda memilih untuk Anda berada di ruang yang mana, karena itu menjadi penting supaya fokus. Tetapi tidak boleh menutup relasi di luar, dan yang paling utama itu adalah mau belajar, mempergunakan telinga untuk mendengar. Itu penting. Jadi kita diajak untuk bicara, tetapi mendengar itu juga lebih baik untuk bagaimana Anda mengelola nanti. Akan ada banyak suara dan nanti akan Anda mengelola bahwa suara mana yang harus saya dengar gitu. Itu penting. Tetapi mungkin yang paling utama saya mau bilang, jangan takut. Karena perempuan selalu takut. Tapi kalau takut pun tidak apa-apa. Tapi takut itu tidak boleh menjadi langkah untuk mundur. Tapi ketakutan itu harus dikelola untuk dia menolong kita untuk tetap maju. Jadi mengelola ketakutan. Saya pastikan bahwa kita takut. Takut itu macam-macam. Kita khawatir bahwa nanti kalau saya omong orang begini, saya maju orang begini. Jadi kita lebih memikirkan tentang apa pendapat orang terhadap kita, bukan kita membentuk diri untuk menjadi. Saya ajak, jadi saya juga tidak punya tips khusus, tetapi saya berdasarkan pengalaman. Jadi kalau sekarang ini kita bisa bicara begini, tentu adik-adik, teman-teman semua ini lebih mudah karena sudah mendapatkan berbagai informasi untuk melangkah. Saya ya mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, tapi bagi saya ya tadi yang bilang kekuatan dalam rumah itu menjadi sesuatu. Kenapa saya mau bilang ini? Karena saya izin di rumah itu kami dulu masih kecil, kami bersebelas itu ketika kakak saya yang paling besar juga belum keluar untuk bersekolah. Kami di rumah itu tiap malam minggu tuh harus ada ibadah malam. Tapi sekarang ini baru saya rasakan, ya artinya dari proses ini saya rasakan bahwa ternyata itu membentuk kami. Membentuknya adalah begini. Di rumah itu kalau ibadat itu Papa selalu kasih tahu, kamu baca Alkitab, kamu doa. Walaupun doanya tidak sempurna dalam kata-kata, tetapi itu melatih kami untuk tidak malu. Nah sekarang ini baru kami rasa, oh kami dulu baca Alkitab, ini Bapak suruh-suruh, ini begini gitu loh. Ya tahu, jadi membentuk yang tadi keluarga itu menjadi penting. Tapi kalau kita memang tidak mendapatkan di keluarga, tidak usah kecewa gitu loh. Jadi jangan karena kita bilang di keluarga kita tidak ada ini, terus kita salahkan orang tua, tidak juga gitu loh. Karena masing-masing keluarga punya cara untuk mengelola anak-anak. Nah, saya mau bilang bahwa temukan diri untuk bisa. Jadi orang muda juga bukan berarti dia tidak bisa menemukan diri. Dia akan berproses menurut caranya. Nanti kan cara itu akan dengan sendirinya secara bertahap akan menjadi lebih sempurna karena dia mendapatkan banyak pengalaman. Satu hal lagi yang di dalam rumah kami itu yang saya selalu ingat itu adalah karena kami banyak, tentu makanan yang tersedia itu juga harus dicukupkan. Tapi Papa dengan Mama selalu bilang untuk harus berbagi. Ya kalau kami makan itu biar kue hanya, kalau dulu ini Mama yang suka masak untuk kami, pasti kami akan ada. Kalau nasi dan yang lain-lain itu normal ya. Tapi biasanya suka ada makanan kecil Mama selalu buat. Jadi kan biar cuma hanya satu piring tar susu. Itu harus dibagi, kami semua harus dapat. Nah pada akhirnya kalau kami sekarang itu, kami di rumah walaupun juga sudah ada yang rumah tangga, tapi kalau ada makan begitu langsung pikir, cek mereka di sana ada makan apa, dikirim lah, dibawa. Tapi ya itu juga membuat relasi ya. Ya kami di rumah itu bisa gontok-gontokan, bisa ribut, tapi dalam sepersekian detik normal. Jadi suara bisa tinggi karena ya kami banyak kan, jadi gesekan itu. Tapi habis itu dalam sepersekian detik jadi itu membentuk kerinduan ya, kerinduan untuk. Nah kerinduan ini juga terbawa untuk orang lain. Ya saya selalu bilang bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau ada yang di dekat saya saja tidak bisa lakukan gitu. Nah ini yang menjadi pentingnya kekuatan. Nah, jadi saya mengajak semua, tidak saja perempuan, juga laki-laki ini saya rasa juga ada banyak laki-laki muda yang masih takut untuk melangkah, tapi karena mereka punya cara untuk mengekspresikan. Kalau perempuan itu lebih ini untuk dia tarik diri, tapi kalau laki-laki dia menjadi defense, dia mau maju. Tapi saya pikir yang paling utama itu tadi, jangan takut untuk melangkah. Anda akan jatuh, Anda akan tersandung, akan ada dihujat, tapi itu harus menjadi kekuatan. Dan memang harus belajar untuk mendengarkan. Terima
Terima kasih Mama. Saya tangkap ada beberapa hal Mama tadi Mama sempat singgung terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk di dalam keluarga. Kalau laki-laki lebih memiliki sifat kecenderungan defense mekanisme pertahanan dirinya lebih kuat, sedangkan perempuan itu lemah. Tetapi kembali lagi saya meyakini apa yang Mama sampaikan tadi, bahwa harus ada keyakinan, kepercayaan diri untuk kemudian melangkah, menghilangkan yang namanya rasa takut. Saya sepakat Mama. Ini luar biasa sekali, karena bukan hanya di Indonesia, saya pikir di Indonesia pun semua kecenderungan manusia itu ada pasti modelnya seperti itu. Jadi biar dia berani macam apapun, ada pada sisi tertentu dia punya rasa takut. Baik Mama, ini pertanyaan agak lebih sedikit menohok lagi karena terkait dengan situasi akhir-akhir ini Mama. Sebagaimana kita lihat kemarin ini, Mama mohon maaf bicara sebagai ketua DPR, kita lihat fenomena yang baru-baru Presiden Jokowi datang, bagaimana masyarakat sangat antusias sekali untuk kemudian hadir dan menyambut dengan caranya masing-masing. Ada yang naik di pohon, ada yang berlari kaki bawa bendera kejar-kejar. Nah, bagaimana pendapat Mama tentang ini? Apakah ini kemudian juga kita bisa katakan bahwa kerumunan massa dan lain sebagainya di masa pandemi ini? Bagaimana pendapat Mama? Saya memiliki cara pandang yang mungkin juga sedikit agak berbeda, karena cara pandang saya tidak hanya sekedar soal pandemi COVID-19, tetapi saya ingin bicara tentang sebuah kepemimpinan yang memberikan rasa kepada rakyat, kepada orang lain, itu tentang kenyamanan, tentang sesuatu rasa yang mungkin juga tidak bisa diungkapkan gitu. Jadi kalau masyarakat itu hadir pada saat Presiden Jokowi, secara teknis kan itu tidak dibuat. Bahkan sudah dibatasi untuk tidak. Karena begini, Presiden itu kan walaupun pandemi dia harus tetap ada di tengah rakyatnya. Dia tidak bisa hanya duduk diam di sana dan hanya dengan daring dia memantau kondisi rakyatnya. Dia tetap harus membangun. Dan dia harus hadir di tengah masyarakat. Itu penting. Ya toh? Dengan berbagai risiko. Ya toh? Yang kedua itu adalah kondisi pandemi ini tentu akan ada regulasi, ada aturan yang mengatur. Dan itu ditaati. Secara protokol itu ditaati. Makanya kenapa tidak ada dihadirkan massa. Tapi kalau yang ketiga ini masyarakat hadir, itu ada persoalan lain. Persoalan kecintaan, persoalan rasa. Padahal kamu bilang juga, mereka juga ada dalam kondisi yang belum berubah gitu loh. Dari kehidupan masyarakat yang belum berubah karena pembangunan yang luar biasa dan mengubah kehidupan mereka gitu. Tapi kenapa mereka cinta? Kenapa mereka mau datang? Ini kan yang harus kita lihat. Supaya ini menjadi catatan kita ketika semua orang menjadi pemimpin, itu lakukan untuk menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Kan itu penting gitu. Kadang-kadang kan kita lebih melihat teknisnya, tapi kita tidak melihat sebenarnya apa yang ada di situ. Kalau orang berkerumun sampai segila itu, bahkan aparat keamanan saja itu harus kita lihat juga dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya sekedar soal pandemi. Kita setuju prokes itu kita jaga gitu. Tapi ketika masyarakat dengan luar biasa itu, pada akhirnya memang kita harus melihat dengan sisi yang berbeda gitu. Tidak mungkin kalau mereka tidak sayang Jokowi, mereka mati-matian mau datang. Dari rumah saja lihat kapal gitu, tapi ketika datang gitu. Nah, saya melihat itu dengan cara yang begitu. Bahwa kalau kita menjadi pemimpin dan rakyat seperti ini, luar biasa gitu. Dan Indonesia membutuhkan gitu. NTT membutuhkan seperti itu. Setiap kabupaten. Jadi pemimpin harus lahir untuk betul-betul dia dicintai oleh rakyatnya. Dia tidak datang untuk membawa, ini kamu ini, tidak gitu loh. Tetapi apa yang dia kerjakan itu ada di dalam ini masyarakat. Inilah kebutuhan kami terhadap seorang pemimpin. Jadi itu saya ini. Ya pada akhirnya memang untuk prokes ya ini tetapi itu tadi saya cara pandang yang lain. Presiden tetap harus bekerja. Kami semua harus bekerja. Kadang-kadang kami turun pun juga harus ada dalam prokes, tapi kami harus ada gitu loh. Tidak mungkin tidak gitu.
Karena kami ditugaskan untuk itu, dalam kondisi paling sulit pun juga harus ada. Ya baik, Mang, saya mengambil kesimpulan bahwa bukan hanya presiden ya, yang namanya pejabat publik wajib hadir di masyarakat dengan tetap menaati protokol kesehatan. Nah, kemudian kita lihat fenomena Jokowi turun dan tadi Mama bilang bahwa lahir spontanitas kecintaan dari masyarakat ya. Saya pun sepakat Mama ini, andaikan semua pemimpin seperti itu, begitu dia muncul saja, masyarakat langsung lari-lari datang. Wah, ini luar biasa. Ada yang pemimpinnya lewat, masyarakat sembunyi atau ambil batu lempar, ini fatal ini. Ya baik, Pak. Ini pertanyaan saya, Mama. Saya sering melihat Mama posting misalkan sedang ibadah di rumah, terus masak, sering posting di media. Kira-kira pesan apa yang ingin Mama sampaikan dari postingan-postingan itu atau teman-teman? Sebenarnya postingan itu sebuah bentuk dari kondisi saya yang sesungguhnya. Jadi itu bukan kondisi apa orang bilang settingan atau apa. Kondisi saya sesungguhnya seperti itu. Saya ini orang yang sebenarnya tidak terlalu cukup senang berada di panggung, di publik gitu. Jadi kadang-kadang juga kalau cara saya mungkin tidak terlalu ini, karena memang saya tidak terlalu suka begitu. Tetapi saya tidak bisa menafikan bahwa saya selalu bersyukur kondisi saya ini adalah anugerah. Jadi saya selalu mencoba membandingkan bahwa ketika saya tidak ingin untuk ada di situ, tetapi saya disuruh berjalan ke situ dan ada di situ, saya meyakini bahwa Tuhan menyuruh saya untuk di situ. Sehingga saya harus mengelola itu. Saya harus mengelola itu karena ya itu perintah. Dan saya bersyukur bahwa saya diperintahkan untuk itu, dipilih untuk itu. Karena tidak mungkin kalau hanya dengan urusan manusia saya ada di titik ini. Itu semata-mata anugerah, semata-mata kasih setia Tuhan, dan saya harus mengelola. Ini berhubungan dengan yang tadi ya soal kepemimpinan. Bahasa saya itu selalu saya bilang bahwa saya ingin menciptakan kalau kita hadir di suatu tempat, orang merindukan. Kalau kita tidak hadir, orang merindukan. Atau jangan sampai kita pergi ke situ dan orang bilang, aduh lebih baik dia jangan datang. Oh dia, aduh lebih baik dia jangan datang. Nah, bahasa Kupangnya begitu toh, lebih baik dia jangan datang. Biar saya kasih orang lain. Tapi melakukan itu kan tentu membutuhkan energi. Kadang-kadang membuat kita menjadi orang munafik. Beramah-tamah dengan orang, tapi sesungguhnya kita tidak nyaman. Dan saya awal-awalnya juga seperti itu. Saya tidak terlalu nyaman untuk ada di ini orang tanya ini harus itu gitu. Bahkan ada di titik tertentu itu saya tidak terlalu nyaman untuk, saya selalu bilang, Tuhan kenapa tidak kasih saya yang enak-enak gitu loh. Tidak usah pikir orang lain. Saya menikmati hidup saya dengan keluarga begitu. Tapi kenapa saya harus di sini untuk pikir orang mau ini saja mesti kasih tahu, saya pikir dari malam sampai pagi sampai itu. Ya kadang-kadang kerinduan untuk menjadi eminomlenian yang sesungguhnya begitu. Tetapi kalau ada di situ ya. Nah kalau ruang itu yang terjadi. Saya tidak ingin bicara bahwa ini, tetapi nanti kalau juga ada kesempatan diskusi dengan ini, itu yang saya lakukan. Di rumah saya masak, bahkan orang bahkan tidak percaya saya dengan kondisi gini itu bisa masak. Dari dulu ketika saya masih kuliah, karena sangat tomboy, sangat maskulin. Ketika saya di dapur, mereka bilang ini bisa masak, ini bisa masak. Saya bilang justru kalau masak menjadi bukan sekedar hobi, tapi sudah ini ya, karena menjadi kesenangan tersendiri. Jadi di rumah saya masak, saya melakukan ini. Ya memang ketika dalam tugas dan tanggung jawab yang padat kadang-kadang sudah terlewati ya. Saya mau cerita, saya ini yang sebelum ketika 2014 saya tidak menjadi DPR, dan saya diizinkan Tuhan untuk menjadi kepala industri Bulog. Itu saya bisa pergi ke kantor dan kami berdagang. Adik-adik saya menjual kue jajanan. Jadi saya bilang sudah saya masak, kita jual makanan. Jadi saya masak dan saya ke kantor, saya masak dan menjual. Orang bilang ke saya, Mak Emi ini kan sudah ada kerja, sudah semua ini. Saya bilang motivasi saya melakukan ini bukan untuk mencari uang.
Tapi saya ingin memberitahukan kepada semua bahwa Anda bisa melakukan apa saja untuk hidup Anda. Gitu. Ya tidak usah malu gitu loh. Tidak usah malu gitu. Artinya kalau saya pun juga kalau diizinkan begini untuk buka warung, buka apa, saya mau gitu. Tapi motivasi saya itu tadi, saya mau bilang bahwa tidak bisa kita hanya duduk untuk berpikir bahwa oh besok saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, tanpa kita bergerak, melangkah. Jadi langkah kita itu akan menentukan apa yang sampai di titik mana kita akan sampai. Gitu. Jadi soal masak, soal ya di rumah ya paling seperti itu, karena memang saya mengambil waktu untuk lebih banyak istirahat. Tapi kalau istirahat juga tidak mungkin toh, karena di rumah kami banyak orang, kami sudah terbiasa banyak orang. Jadi memasak, bermain bersama dengan anak-anak. Ya, saya tidak diizinkan Tuhan memiliki anak secara biologis, tapi saya punya anak yang cukup banyak, dan saya pikir itu Tuhan izinkan saya untuk itu. Nah, kalau saya punya anak, tentu saya hanya pikir anak saya. Tapi kalau Tuhan izinkan seperti ini, berarti saya memikirkan banyak anak. Gitu. Jadi ya kalau kehidupan sehari-hari saya biasa seperti perempuan-perempuan lainnya. Saya bahkan merindukan menjadi ibu rumah tangga, tapi Tuhan tidak izinkan saya menjadi ibu rumah tangga. Terima kasih, Jadi saya memiliki rumah-rumah yang banyak untuk diperhatikan, tapi ya saya bersyukur saja dengan semua yang Tuhan anugerahkan. Karena itu tadi ya soal inspirasi ya, saya terima kasih, tapi saya juga berpikir ada banyak perempuan di luar sana yang menjadi inspirasi. Jadi kita sebenarnya, saya juga titipkan ya, kalau kita bergerak itu, kalau kita membutuhkan figur, tidak usah terlalu cari figur yang jauh-jauh. Di dalam rumah pasti kita punya figur. Ada figur bapak kita yang begini, mama kita, saudara kita. Nah itu menolong kita. Figur ini kan akan membentuk kita untuk tidak harus jadi seperti dia, tapi paling tidak apa yang dilakukan dia. Jadi proses 2018 itu sebenarnya membuka ruang untuk orang melihat siapa Eminem Leni. Tapi saya berproses cukup lama untuk menjadi seorang Eminem Leni seperti sekarang ini. Dan itu banyak luka, berdarah-darah, gitu. Jadi kalau sekarang hari ini saya tersenyum, saya sedang menikmati berkat Tuhan. Tapi berkat itu Tuhan perintahkan untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan kasih saya berkat, tapi Dia terus meminta saya untuk itu berkat bukan hanya menjadi milik kami, tapi itu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa, ya. Saya pikir saya juga sempat bertemu dengan beberapa politisi, pejabat publik, dan rata-rata semua memang seperti itu, berproses dari nol, berdarah-darah. Dan Mama sampai pada titik ini sangat luar biasa, menginspirasi. Kembali lagi Mama bahwa kita butuh untuk yang namanya berbagi. Saya sependapat Mama tadi bilang bahwa apa berkat yang Tuhan titipkan ini untuk dibagikan. Luar biasa Mama, statement yang sangat luar biasa. Kadang kita lihat realita sangat miris sekali keadaan ini. Baik Mama, ini pertanyaan yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Mama terkait dengan bagaimana kemudian Mama melihat secara umum Mama konteks demokrasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, saya harus mengatakan bahwa demokrasi yang berjalan di Nusa Tenggara Timur sudah cukup baik ya. Dia berjalan sesuai dengan proses. Jadi ruang-ruang sudah menjadi terbuka, tinggal kita memanfaatkannya dengan baik. Tentu dia butuh peningkatan dengan intervensi berbagai hal ya sesuai. Tapi saya pikir proses ini sudah berjalan. Nah kalau kita bicara dia dihubungkan dengan soal perempuan, kehadiran perempuan dan laki-laki, saya pikir ini juga sudah cukup terbuka. Kalau hari ini di DPRD provinsi ada pemenuhan kuota yang luar biasa ya, peningkatan kuota perempuan 100% lebih ya. Kalau kemarin hanya sekitar 5-6 orang, sekarang sudah bisa sampai belasan. Termasuk juga 2 pimpinan perempuan yang ada itu, menurut saya ini bentuk dari sebuah proses. Jadi kita tidak bisa bilang oh kebetulan, tidak ada kebetulan di kolong langit. Tidak ada yang kebetulan di kolong langit. Semua ada dalam proses yang sampai ke titik. Ini kita kan harus ada di dalam sebuah kondisi bahwa harus memberikan apresiasi kepada setiap kerja, walaupun itu capaiannya kecil, tapi apresiasi. Kenapa apresiasi itu harus diberikan? Supaya mendorong orang untuk bisa melakukan yang lebih lagi.
Jadi kalau selama ini kita hanya selalu memandang bahwa semua ini negatif, itu akan muncul negatif. Jadi sekecil apapun capaian itu harus kita berikan apresiasi. Jadi saya ingin untuk memandang dari cara pikiran positif. Kritikan, masukan semua harus ada, tetapi memberikan apresiasi itu menjadi penting. Karena itu memberikan rasa bahwa kita bekerja itu tidak sia-sia dan akan memacu dan memicu kita untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, karena itu saya ini mungkin tapi saya belajar untuk selalu berdamai dengan diri sendiri. Kenapa saya harus berdamai dengan diri sendiri? Supaya saya bisa positif, berpikiran positif. Kalau saya selalu hanya ada bahwa ini dia yang bikin saya, dia bikin begini-begini, saya akan selalu ada di dalam tekanan dan membuat saya tidak bisa melangkah. Tapi kalau saya melupakan, ya sudahlah, itu urusan dia, bukan urusan saya. Bahkan masa saya selalu bilang, loh dia ada enak-enak di sana, kok saya yang susah gitu loh. Dan bisa begitu. Saya harus keluar dari kondisi itu untuk saya menemukan. Kalau tidak saya terpuruk gitu. Kalau saya terpuruk tidak ada orang yang datang bantu saya. Gitu. Saya harus menolong diri saya sendiri. Makanya saya harus mencoba untuk berpikir. Nah itu pun yang saya bilang. Kalau sistem demokrasi bagi saya ini langkah-langkah maju yang luar biasa. Langkah maju dan bagi saya ini yang terus kita dorong ya. Supaya proses-proses demokrasi yang ada ini menjadi ini. Termasuk demokrasi ini kan bukan hanya sekedar soal kita bicara kehadiran perempuan dan laki-laki untuk menjadi seimbang dan yang lain-lain, tapi ada berbagai proses politik yang juga mendorong kita untuk lebih santun, lebih beretika. Jadi kalau orang bilang dunia politik itu juga kan penuh intrik sebenarnya tidak juga gitu. Nah salah satu yang bisa mendorong juga demokrasi berjalan baik ini kan sistem politik kita dengan pelaku-pelakunya dia membuatnya seperti apa. Kalau di politik orang selalu bilang ya begini, makanya perempuan juga takut, tapi tidak apa-apa. Anak-anak perempuan kita, adik-adik, anak-anakku tidak usah takut. Dunia politik itu enak sekali. Mengelolanya enak sekali. Karena apa? Karena kita punya tujuan akhir itu untuk menjadi berguna untuk masyarakat. Artinya semua bidang sama. Semua bidang itu sama. Dia ada pelayanan-pelayanan, tetapi lebih membentuk untuk ada di ruang untuk bagaimana mengelola kebijakan, menghasilkan regulasi untuk kepentingan masyarakat itu ada di dunia politik. Ada di dunia ini dan itu menolong. Jadi saya pikir itu tadi kekuatannya juga sama. Kayak kalau mau masuk di dunia politik, adik-adik semua, anak-anakku berpikiran positif. Dan jangan selalu berpikir untuk apa yang orang bicarakan tentang kita itu dimasukkan di dalam hati dan pikiran. Mendengar itu kan tadi saya bilang menjadi baik untuk kita bisa nanti memilah mana yang harus terus ada di sini dan di sini, atau mana yang harus dilepaskan dibuang. Luar biasa Mama, ini pernyataan ini sebenarnya tadi mau saya tanyakan terkait dengan waktu ada perbedaan saat kemarin perolehan suara waktu pilkada itu kan. Mama nomor 2. Sebenarnya harapan harusnya nomor 1 itu. Tapi kemudian dalam perjalanan hubungan Mama dengan Pak Gubernur juga membaik. Saya lihat di beberapa kegiatan, di beberapa ini. Saya tidak tahu yang hal-hal kecil yang lain, tapi terlihat ya ini. Kemudian menjawab apa yang tadi Mama bilang bahwa ya kalau saya tidak menolong diri saya bagaimana? Bagaimana pendapat Mama terkait dengan kemarin? Jadi begini, saya mau mengatakan bahwa ya tentu di dalam politik itu kami datang dari latar belakang yang berbeda, terus juga dia ada di partai politik yang berbeda. Kami berebutan, ya kata-katanya berebutan gitu ya. Terus tetapi tentu ketika kami ada berjalan untuk ada di proses itu, kami tentu punya tujuan yang sama. Saya ingin misalnya menjadi gubernur. Untuk apa? Untuk mau bekerja untuk rakyat. Jadi ketika saya diizinkan Tuhan menjadi ketua DPR kan sama. Tujuannya sama. Kita berbeda, tapi kita sama. Jadi kalau misalnya sekarang ini bicara saya dan gubernur atau legislatif dan eksekutif, itulah yang sebenarnya harus ada. Kita itu ada pada posisi yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Ya.
tentu eksekutif dengan tugasnya ya, dia menjadi yang merancang dan juga mengeksekusi program. Kita ada di sini dengan legislasinya, dengan budgetingnya, dengan pengawasannya. Ini kan yang harus dikombinasikan. Nah, kita ini kan pemimpin. Kalau pemimpin itu ribut gitu, gimana rakyatnya gitu? Kita boleh ribut, tapi ribut dalam kepentingan untuk masyarakat. Jadi ego kita kan harus kita turunkan. Kita hadir ini bukan untuk bertempur ego. Begitu. Termasuk juga bukan bertempur partai. Tetapi kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan dalam tanda kutip, kritikan, sedikit marah-marah itu nggak ada masalah gitu. Tapi itu tadi, marah-marah dan kritikan itu bukan karena urusan pribadi. Itu yang harus dipilah. Urusannya adalah kalau kamu tidak melayani rakyat dengan baik, kami marah gitu loh. Ya, bahasa-bahasanya klise. Semua orang pasti akan bilang, oh biasa, itu biasa. Tetapi satu-satunya cara yang akan menunjukkan itu adalah ketika kita ada di dalam kerja bersama-sama. Itu akan menunjukkan itu. Tapi ketika begini juga orang bilang bahwa oh ketua DPR atau di DPR itu takut. Benar? Tidak. Kalau sesuatu yang baik, yang tadi saya bilang, sesuatu yang ingin dilakukan yang baik, apresiasi. Tapi kalau itu salah, marah. Tapi marah-marahnya harus ada solusi. Bukan marah-marahnya, marah-marah ini. Karena kita ditugaskan untuk itu. Tapi satu catatan juga saya mau bilang bahwa saya meyakini saya tidak diizinkan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh saya itu, Tuhan tidak menyuruh saya untuk menjadi gubernur NTT. Sekarang ini saya sadar bahwa Tuhan sedang menyuruh saya untuk menjadi ketua DPRD. Hari ini saya menyadarinya itu. Supaya apa? Supaya itu tadi, saya juga berdamai dengan diri sendiri. Ya, kalau tidak kan saya bilang, aduh, kalau tidak kan saya jadi gubernur saya gitu. Tapi tidak, bukan itu. Jadi kita juga harus memahami tentang perjalanan ini bukan sekedar kita yang menjalaninya, tapi ada yang mengatur kita untuk disuruh untuk menjalani itu. Saya tidak mau juga gitu loh. Tapi kalau dia bilang kamu harus jalan, saya jalan. Walaupun juga saya rasa bahwa aduh jalan ini penuh duri gitu. Kaki saya luka-luka gitu. Tapi saya tahu bahwa ketika kaki saya luka, dia akan menggendong saya. Itu yang saya harus meyakini bahwa saya punya kekurangan, saya tidak hebat. Kalau saya merefleksi terhadap diri saya bukan orang yang pintar. Saya juga bukan orang yang luar biasa gitu. Tapi disitulah saya menyadari bahwa Tuhan melengkapi saya. Yang menyuruh saya ke situ, tapi dia melengkapi saya. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang hebat. Gitu. Tapi kalau hari ini saya ada menjadi ketua DPRD provinsi, saya itu tadi saya meyakini itu hanya karena Tuhan, hanya karena anugerah. Dan saya meyakini itu dia melengkapi saya dengan keterbatasan. Supaya kalau saya menjadi ketua DPR, saya harus ada kurangnya. Supaya terus diingatkan bahwa kamu itu tidak sempurna, kamu ada kurang gitu. Kalau saya merasa sempurna itu, saya tidak akan anggap apa-apa. Nah, orang bilang ya ini perempuan pertama gitu, wah luar biasa bangganya, dan bisa lupa banyak hal. Bisa lupa banyak hal. Tapi kalau saya diberi kekurangan, saya akan selalu tahu bahwa saya kurang, dan saya harus terus bekerja, berusaha untuk memperbaiki. Klise tapi saya pikir itu yang saya alami. Jadi saya omong ini itu yang saya alami. Ya saya bicara bukan sekedar soal kata-kata, tapi saya mengalami seluruh proses sampai pada tahapan ini saya mengalami. Dan saya memberikan untuk, makanya saya ajarkan itu juga bilang tadi jangan takut. Saya takut, saya orang penakut gitu. Tetapi itu tadi harus dikelola. Hari ini baru saya tahu, maksudnya dari proses ini, proses panjang itu saya tahu. Akhir ini, oh yang kemarin proses ini yang menolong saya sampai ke titik ini. Yang tadi kita juga belajar, kalau mendengar kita juga belajar dari sebuah proses masa lalu yang menolong kita untuk. Kalau hari ini juga saya kuat begini, juga ada banyak teman-temannya. Ya, kayak bilang tadi senior-senior, sampai sekarang ada beberapa yang masih terus ada berdampingan walaupun kita ada dalam perbedaan, tetapi terus memberikan masukan-masukan untuk bisa kuat. Baik dulu Mama luar biasa. Perjalanan artinya tadi kalau Mama bilang dari 2003 sampai sekarang tetap eksis, itu sesuatu pencapaian yang sangat luar biasa.
menginspirasi. Kebanyakan perempuan di luar sana itu pasti berpikir takut, apalagi masih remaja dan lain sebagainya, memikirkan apa yang orang omong, bilang segala macam, padahal seperti itu. Satu titipan, sorry tadi saya lupa, titipan untuk semua yang perempuan-perempuan yang ingin masuk di dunia politik, belajar untuk jadi diri sendiri. Jangan berusaha untuk memakai baju orang lain, karena baju itu bisa kebesaran, baju itu bisa kekecilan. Tapi belajar untuk memakai baju yang pas, memakai sepatu yang pas. Dan itu proses, itu belajar. Kadang-kadang kan kita lihat orang, ya tidak usah lah kita orang lihat, aduh dia pakainya bagus ya, saya mau itu. Kalau saya mau harus mencari yang pas, karena belum tentu yang dia pakai di sana itu cocok dengan kita, cocok dengan saya. Tapi itu proses ya, itu belajar. Saya ingin untuk itu. Saya harus menyampaikan ini karena kadang-kadang itu tadi kita selalu ingin memakai baju orang lain. Kita ingin selalu memakai sepatu orang lain. Yang pada akhirnya kita sendiri menjadi tidak nyaman. Tapi kalau kita pakai punya kita sendiri, itu yang kita bilang menjadi diri sendiri. Jadi tidak usah takut. Jadi kalau orang bilang, itu minum ini itu keriting, ya justru karena keriting saya cantik gitu loh. Kalau saya rambut lurus belum tentu saya cantik gitu kan. Jadi menghargai apa yang Tuhan berikan di kita dan mengolah itu menjadi kekuatan. Kekurangan yang orang anggap kurang, itu kita mengelolanya menjadi kekuatan. Ya sekali lagi itu tadi, karena saya ada mengalami proses panjang, saya menyampaikan ini karena saya ada dalam proses itu. Saya mengalami itu. Kadang-kadang saya ingin sekali untuk, aduh dia hebat ya, saya ingin jadi dia seperti dia. Menjadi seperti dia itu kita memilih apa yang ingin kita seperti dia. Tapi tidak secara utuh kita mengambil untuk kita menjadi seperti dia. Karena nanti kita akan kehilangan identitas. Jadi memang kadang-kadang di dunia politik itu ya kata-kata kasarnya nanti ini bisa dibully juga, di ini juga butuh banyak kemunafikan. Tapi kemunafikan itu bukan saja di dunia politik, tapi juga di banyak dunia yang lain. Kadang-kadang munafik itu menjadi kekuatan kita untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kita selalu takut untuk dinilai orang itu buruk. Ya. Baik, terima kasih Mbak Emi. Saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ini sejalan dengan teori politik yang diajarkan oleh Machiavelli. Machiavelli mengatakan bahwa memakai segala cara untuk menang, tetapi hanya orang-orang yang menjalankan perpolitikan itu dengan benar yang akan mendapat tampuk kekuasaan itu dan akan mempertahankannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mama Emi untuk bincang-bincang kita pagi hari ini di Secangkir Teh Miska.